Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Laudia Ramadhani. Di video kali ini saya akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu membahas tentang peta pikiran kerjasama ASEAN. Sekarang kita menjawab peta pikiran ya teman-teman. Yang pertama yaitu sikap kita sebagai warga negara. Sikap kita sebagai warga negara yaitu menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara. Yang kedua yaitu Tujuan kita adalah bekerja sama di berbagai bidang, memajukan negara-negara anggota di berbagai bidang. Yang ketiga adalah manfaat. Manfaat kita adalah mempererat hubungan antara negara anggota, saling memperkenalkan budaya antara anggota. Yang keempat adalah contoh. Contohnya adalah program pertukaran pelajar, penyelesaian konflik di Kamboja, mengadakan festival dan pekan karya seni. Ini untuk pembelajaran kelima ya teman-teman. Cukup sampai di sini dan kita lanjut ke pembelajaran ke-6. Sekarang kita akan membahas pelajaran ke-6, yaitu tentang cinta produk Indonesia. Contoh cinta produk Indonesia adalah 1. Menggunakan batik, 2. Membeli dan menggunakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan milik Indonesia, diproduksi oleh masyarakat baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, turun serta mempromosikan produk dalam negeri seperti kain songket, kain tenun, dan sebagainya. 4. Memajukan pabrik-pabrik yang memproduksi produk Indonesia. 5. Tidak menggunakan barang-barang impor. 6. Turun serta melestarikan produk dalam negeri agar tidak ambil alih oleh negara lain. 7. Mempelajari kesenian asli Indonesia. Yang bukan contoh cinta produk Indonesia adalah yang pertama, menggunakan barang-barang impor. Yang kedua, terlalu sering belanja dan liburan ke luar negeri. Yang ketiga, menghabiskan uang untuk membeli seluruh kebutuhan dari luar negeri. Yang keempat, berbelanja menggunakan mata uang dolar. Manfaat cinta produk Indonesia. Yang pertama, produksi dalam negeri meningkat. Yang kedua, menambah besar skala usaha dalam negeri. Yang ketiga, menambah jumlah investasi di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. 5. Menggunakan angka kemiskinan dan kriminalis. 6. Menambah jumlah pendapatan nasional. 7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia merupakan suatu singkatan atau cenderung seseorang dalam menyukai, menghargai, dan menilai suatu produk yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan dan memperkenalkannya. Dan kita lanjut ke halaman selanjutnya ya teman-teman, yaitu halaman 132, yaitu tentang Indonesia meluncurkan program
Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Halaman 2, Pernyataan Umum paragraf 1. Teknik Elektro VTUI meluncurkan solar akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Halaman ketiga, deret penjelasan paragraf kedua. Sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya membuat lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Halaman 4, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, paragraf ketiga. Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadikan energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Dan saya akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu soal ini, halaman 133. Soal yang pertama, jelaskan makna dari berpikir global, bertindak lokal. Berikan contohnya. Berpikir global, bertindak lokal adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia, namun masih menunjukkan tinggi budaya sendiri dibanding budaya asing. Contohnya adalah mengikuti perkembangan ilmu mengetahui dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia, namun tidak sampai mengikuti kebiasaan asing yang negatif. Soal yang kedua, gambar dan jelaskan proses panel listrik tenaga surya. Dan ini gambarnya ya teman-teman. Dari cahaya matahari ke panel surya, lalu ke controller, lalu ke baterai, dan ke inverter, lalu disalurkan ke peralatan elektronik seperti contohnya yang ada di gambar ini, lampu, TV, kipas angin, dan juga lain-lain. Dan juga penjelasannya adalah cahaya matahari mengenai panel surya yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu listrik akan mengalir menuju controller untuk diatur tenaganya. Setelah di tangannya diatur, listrik kemudian disimpan pada baterai. Saat listrik digunakan, listrik akan mengalirkan menuju inverter dahulu untuk dinaikkan tegangannya. Akhirnya listrik dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.